Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabar? Udah lama aku nggak bikin video karena biasa kayak belum mood gitu. Terus aku kemarin di video-video sebelumnya aku pernah bilang kalau aku pengen ngajak kalian jalan-jalan, tapi aku minta maaf, sepertinya aku nggak bisa mewujudkan itu karena kondisi sekarang dengan COVID-19. Jujur aja itu pengaruh banget di jadwal penerbangan aku. Jadi aku jadi lebih sedikit punya jadwal penerbangan, dan biasanya nih akhir-akhir ini penerbangan yang aku punya itu selalu ke Indonesia gitu. Jadi kayaknya aku nggak perlu ngajak kalian jalan-jalan di Indonesia, dan anyway di Indonesia kan kita harus self quarantine. Jadi kebanyakan rute yang aku jalanin itu sampai di tempatnya aku harus stay di hotel buat quarantine. Kalau nggak gitu ya biasanya cuman penerbangan yang pulang pergi aja gitu, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan actually I don't know if I can have another destination gitu, kayak aku punya yang soalnya udah berbulan-bulan ini sih aku nggak punya yang kayak Europe atau US gitu. Jadi it's okay, aku cuma mau minta maaf kalau ternyata sampai sekarang aku nggak bisa bikin video untuk jalan-jalan gitu. Tapi kalau mau jalan-jalan di Doha, kemarin-kemarin masih panas banget, jadi aku masih belum pengen untuk jalan-jalan di sini. Terus tambah lagi sekarang aku lagi karantina. Tadi aku baru pulang dari swab test dan hopefully it turns out to be negative. Jadi kalian jaga diri baik-baik juga ya gitu. Terus habis itu video kali ini aku mau membahas beberapa hal masih berhubungan dengan profesi aku, pramugari. Jadi di sebelum ini aku pernah bikin video tentang persyaratan jadi pramugari, and I did a little bit mistake there. Jadi aku bilang ada kesalahan di sana waktu aku bilang minimum age buat international airlines, itu aku salah, aku bilang 18 tahun. Aku masih belum update tentang itu. Maksudnya bukan belum update, aku lupa sih sejujurnya, aku lupa tentang itu. Dan untuk minimum age-nya itu 21 ya gitu. Tapi untuk minimum graduation-nya masih sama sih, SMA dan sederajat itu masih bisa gitu. Tapi kalau untuk domestik sama, minimum age-nya 18 tahun, terus ya sama untuk minimum graduation-nya rata-rata SMA sederajat. Tapi kalau untuk mau tahu lebih pastinya dan lebih update-nya lagi, mendingan kalian browse dari Google, ketik let's say keywords-nya kayak persyaratan untuk menjadi pramugari di maskapai mana gitu yang kalian mau. Biasanya di situ keluar tuh apa persyaratannya gitu. Dan di video sekarang aku mau discuss tentang beberapa pertanyaan yang pernah aku dapat dari beberapa orang gitu ya, kayak namanya kadang kan orang yang nggak tahu tentang dunia penerbangan itu kan masih wonder, masih penasaran gitu kayak sebenarnya apa sih, jadi kayak masih suka mengira-ira oh ini kayak gini gitu. Jadi untuk lebih pastinya aku mencoba jawab di sini karena pertanyaan-pertanyaan itu aku rasa lumayan sering kayaknya didapetin oleh teman-teman aku juga yang di airlines gitu, but I don't know was it just me or anybody else ever got it gitu. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama itu ini, pilot yang milih kru yang mereka mau untuk terbang, dan the answer is no gitu. Jawabannya no, it's a big no. Jadi kalau kita terbang itu, pilot pun juga diatur jadwalnya dari divisi di office yang namanya itu, kalau di domestik dulu kita nyebutnya scheduling. Jadi orang-orang yang bekerja untuk mengatur schedule, yang untuk mengatur jadwal gitu. Tapi kalau di sini di International Airlines kita biasa sebutnya rostering. Jadi orang-orang yang mengatur roster, tapi biasanya rostering itu udah sistematis, udah diatur oleh sistem, dan tapi masih tetap ada orang yang bekerja di situ. Jadi kalau ada masalah sama roster kita bisa hubungin mereka gitu. Jadi pilot dan kita itu sama, dapatnya jadwal itu dari kantor, dari divisi itu, bukan pilot yang ngatur jadwal kita. Udah itu. Terus yang kedua, masih mirip ya pertanyaannya. Pilot yang kasih jadwal sama kayak tadi, no, the answer is no. Rostering atau scheduling yang atur jadwal kita, dan itu semua dari company. Udah itu. Terus habis itu harus kenal sama pilotnya biar dikasih jadwal. Kalau harus kenal sama pilot, iya. Dalam artian di penerbangan itu ya, kalau kita mau terbang kan kita harus kenalan sama semuanya, karena kita kan kalau misal harus terbang kita satu tim, kita satu rekan kerja, dan we are a family, kayak kita jadi keluarga baru di situ karena kita punya tujuan yang sama, kita harus melakukan tugas yang sama. Ya kita harus kenal dong satu sama lain untuk ya tahu siapa, untuk seenggaknya untuk merasa nyaman menjalankan pekerjaan di situ, but not more than that gitu. Maksudnya nggak harus lebih dari itu gitu. Dan ya
keep it professional gitu ya, harus profesional aja lah, masa sama rekan kerja sendiri kita nggak kenal gitu. Tapi kalau untuk dikasih jadwal, no, it's like I told you before gitu, aku udah bilang jadwal itu bukan mereka yang atur gitu. Kasihan juga dong, mereka udah kerja capek-capek, pilot masih harus ngasih jadwal, masih harus ngurusin jadwal. They don't get paid for that, mereka nggak dibayar buat itu gitu. Terus habis itu ini agak, tapi aku pernah dapat pertanyaan ini, kalau nginep di hotel itu tidurnya sama pilotnya ya? Kayak aku pas ditanyain ini, I'm a bit offended, tapi ya udahlah ya gitu, kayak agak tersinggung. Tapi aku pikir lagi, oh ya namanya orang luar kan nggak tahu nih sebenarnya seperti apa, dan itu hanya sebuah pertanyaan. Selama aku masih bisa menjawab, aku bisa jelaskan, I'll try to answer gitu ya. Aku jawab enggak gitu, karena kalau dulu di maskapai domestik kita itu kamarnya kan sendiri-sendiri nih yang jelas. Kalau misal pilot tuh biasanya pilot sendiri, first officer sendiri, nah krunya misal let's say ada 5, biasanya itu 2, 1 gitu. Kalau misal yang cewek ada 4, ya ini cewek, terus ini cowok gitu. Pokoknya gimana ininya lah, pokoknya diaturnya pasti bisa lah gitu. Yang jelas ya cewek tidur sama cewek, cowok tidur sama cowok gitu. Terus kalau di sini di maskapai aku yang sekarang, di maskapai internasional, we got our own room gitu. Kita punya ruangan kita masing-masing, kita punya kamar kita masing-masing. Dan for me, kalau aku punya ruanganku sendiri, I'm happy with that. Aku seneng dengan aku punya kamar sendiri. So why should I sleep with pilot gitu ya? Kenapa aku harus tidur sama pilotnya kalau aku aja punya kamar sendiri gitu? It doesn't make sense for me. Jadi jawabannya a big no gitu ya. Nggak ada yang harus ini. Dan let's see, I said kita itu rekan kerja, udah itu aja, dan we are a family, udah gitu. Terus habis itu ada lagi pertanyaan, Mbak gajinya berapa sih jadi pramugari? Let's say aku tuh mau jawab ini tuh karena pertanyaan ini kan quite sensitive ya, agak sensitif. Jadi ada beberapa orang yang menolak untuk menjawabnya, dan mungkin ada beberapa orang yang bluntly mau jawab itu gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku berusaha jawab, but I keep it in a safe kind of answer gitu. Jadi cukup, tergantung gaya hidup kalian. Tapi kalau kalian biasanya hidup sebagai orang kantoran dan kalian ngerasa itu udah cukup, jadi pramugari bakal lebih cukup dari itu. Dan balik lagi ke gaya hidup kalian. Terus kalau waktu di Indonesia, kalau kalian terbangnya lumayan banyak nih, antara 90 jam ke atas, itu kalian bisa dapat ya 2 digit, bisalah dapat. Nah di Indonesia sendiri itu dulu aku waktu kerja di sana, gajinya itu dibagi jadi 3 kali. Dalam artian yang pertama itu gaji pokok, terus yang kedua itu ada allowance, namanya patah sih dulu disebutnya. Allowance itu tuh ya kalau kalian berangkat kerja sampai kalian pulang kerja, itu kayak argometer gitu. Jadi dia dihitungnya per jam. Jadi selama kalian udah mulai sign on duty sampai kalian udah sign out, nah dihitungnya dari situ. Terus jam terbang sendiri itu dihitungnya dari akumulasi jam terbang yang kalian punya bulan itu. Jadi per jamnya itu ada tarifnya sendiri. Nah selama 1 bulan tuh kalian dapat berapa, nah segitulah yang akan kalian dapat gitu. Tapi kalau di sini itu dijadiin satu. Jadi dari gaji pokok, allowance, sama jam terbang semuanya dijadiin satu. Jadi biasanya dapatnya di satu tanggal. Dan kalau untuk yang aku dapat sih, let's say gaji pokok di sini itu sama kalau misal aku terbang dulu di Indonesia dengan 90 jam terbang, itu tuh sama kayak jumlah gaji pokok aku di sini gitu. Jadi waktu itu untuk gaji terbanyak yang pernah aku dapet tuh, aku pernah terbang sekitar 130 jam dan aku terima hampir setengah dari 3 digit. Dan itu cowok aku bilang, gaji kamu kayak DPR ya gitu. Yang aku nggak tahu DPR gajinya berapa sih. Aku cuma kayak yang oh ya aku gitu. Oh ya udah, alhamdulillah, I'm grateful for that. Itu. Terus ada lagi pertanyaan, oh ya metode gaji pramugari tadi udah aku jelasin. Terus teman terbang yang sama, enggak. Jadi setiap kita terbang itu kita selalu rolling teman-temannya. Hari ini misal aku terbang kemana, aku punya, let's say pesawat aku kan di sini kan biasa terbang pesawat besar. Ambil contoh Boeing 777 ya, itu biasanya krunya rata-rata 16 lah, 16 berapa atau berapa gitu, 16, 17 sekitar segitulah. Terus habis itu aku nih sama orang-orang ini nih, terus besok aku punya jadwal lagi, itu bukan sama mereka gitu. Biasanya tuh pasti beda
dari mereka. Mungkin kalau misal kita beruntung, lucky enough, kita bakal terbang lagi sama salah satu atau salah dua dari mereka. Tapi itu jarang kejadian sih. Biasanya bisa kayak gitu tuh setelah berapa lama baru kita ketemu lagi sama orang tersebut. Dan biasanya kita lupa kita pernah terbang kemana dan namanya aja lupa gitu. Itu sih masalah yang aku rasain ya. Nggak tahu mungkin kru yang lain juga can relate gitu. Karena sekarang kebayang gak sih kita terbang hari ini dengan 16 orang, kita udah susah payah nginget nama-namanya, terus besok kita balik lagi ke Doha, dan terus ternyata besok terbang lagi sama orang lain, dan kita harus inget lagi nama orang lain tersebut. Kayak kalau misal aku harus inget tuh kayak udah ada ribuan orang yang harus aku inget namanya, dan I choose not to do that. Seenggaknya aku inget mukanya, dan aku tahu kalau aku pernah terbang sama dia, dan aku kenal sama dia gitu. Dan mereka pun sama kok, sama kayak aku gitu, jadi it doesn't matter gitu. Terus habis itu untuk rute juga, rute tuh selalu biasanya ya kalau aku tiap bulannya itu biasanya beda. Ada sih beberapa yang masih sama tapi biasanya selalu ganti, apalagi sebelum COVID-19 ini ya, biasanya rute kan full. Misal rute yang sebelumnya aku ada dapat US sama dapat Europe, nah jadi nanti di rute berikutnya bisa jadi aku nggak dapat dua-duanya, bisa jadi aku dapat Asia atau dapat mana kayak gitu. Jadi selalu berubah setiap bulannya, di aku sih seperti itu. Most of the times it's always change gitu. Jadi bukan kayak aku selalu ngejalanin rute itu terus gitu, enggak, jadi selalu berubah gitu. Terus untuk biasanya kan orang nanya hari liburnya berapa, kan misal aku mau ke Eropa nih, nah terus liburnya berapa lama di sana, stay-nya berapa lama, itu juga nggak tentu ya. Kayak ada beberapa flight yang kita bisa stay di luar itu tuh lama gitu, bisa dapat libur juga sehari, 2 hari udah jarang sih, sehari biasanya itu juga lumayan jarang. Jadi untuk layovernya 18 jam atau mungkin 21 jam itu tuh beda-beda. Kadang ada yang ini nanti cuman stay-nya 18 jam aja, ada yang stay-nya agak lamaan kayak gitu, itu beda-beda. Makanya jarang-jarang kayak kadang-kadang kalau udah sampai di luar gitu tuh aku kalau lihat waktu suka, mungkin kadang-kadang kita nyampenya udah malam ya, jadi mau keluar pun juga kayak udah mau kemana gitu kan, terus udah mepet juga, dan besok pas paginya itu udah mau berangkat, jadi nggak sempet jalan-jalan gitu. Jadi nggak selalu jadi pramugari itu enak ya jalan-jalan, ya ada unsur jalan-jalan di dalamnya, tapi selepas itu semuanya juga masih tentang bekerja gitu. Terus jalan-jalan itu bonus. Terus habis itu untuk ada yang nanya gini, Mbak enak ya jadi pramugari, bisa jalan-jalan gitu kan. Terus aku ya jawab, ya namanya sebuah pekerjaan ya pasti ada enak dan gak enaknya, pekerjaan apapun itu, aku rasa kayak gitu. Jadi tergantung kita mau menilainya seperti apa. Kalau kita fokus lihatnya ke yang enak-enak, ya pekerjaan kita pasti jadi lebih menyenangkan gitu. Tapi kalau misal gak enak, pasti ada gak enaknya. Tergantung sih. Kalau untuk jadi pramugari sendiri sih aku ngerasa I'm grateful for everything that I had, like kayak aku bisa untuk melihat negara lain. Kayak sebelumnya di maskapai domestik aku dikasih kesempatan untuk melihat pulau lain, kota-kota lain, dan nyobain makanan-makanan khasnya mereka yang enak-enak sih, makanan Indonesia gitu. Dan habis itu aku dikasih kesempatan untuk keliling dunia, untuk tahu seperti apa sih kehidupan di luar dan orang-orang ini tuh seperti apa kayak gitu, untuk bertemu orang-orang dari ras lain, dari negara lain. Itu it was like it's amazing gitu. Buat aku itu menakjubkan banget, dan I really grateful for that. Terus habis itu kalau untuk gak enaknya, ya namanya setiap pekerjaan itu pasti ada gak enaknya ya. Kalau untuk sebelumnya waktu di Indonesia kan itu aku kerjanya di low cost carrier. Jadi low cost carrier itu maskapai bertarif rendah. Itu tuh karena tiketnya biasanya termasuk ke dalam kategori murah lah gitu. Tapi biasanya dia itu nggak ada servisnya di situ. Jadi biasanya adanya sales on board. Jadi jualan waktu in flight, bisa jual merchandise, snacks atau food gitu. Jadinya memang nggak ada servisnya gitu. Tapi kalau untuk di maskapai yang sekarang aku ini internasional, karena memang dia maskapai full service, jadi tiket itu udah include sama servisnya. Kayak contohnya kalau misal aku dari Doha ke US itu kan penerbangan panjang, jadi servisnya tuh menyesuaikan dari jam terbangnya ya. Kalau dari Doha ke US itu kan penerbangan panjang, kita hampir punya semua servis di situ. Kayak contohnya pagi kita punya hot breakfast, terus nanti kita punya refreshment, ya cold sandwich atau warm sandwich, terus kita punya snacks, terus habis itu kita punya lunch dinner gitu.
Jadinya kalau lagi kayak gitu dan penumpangnya full, yang sebelum COVID-19 ini biasanya tuh always full gitu, it's tiring gitu. To be honest, it's really tiring gitu. Itu capek sih, cuman fun gitu. Tergantung orang yang kita temuin juga. Kalau orang-orangnya, tim kita, rekan kerja kita, dan orang-orang yang kita temui itu menyenangkan, secapek apapun pasti jadi menyenangkan. Tapi ya kadang apesnya nih, namanya kehidupan ya, kadang kita nggak ketemu sama manusia yang let's say orangnya agak kurang gimana gitu di kita, dan kita jadi agak bad mood gitu. Tapi kan namanya hidup dan kita nggak ketemu mereka terus-terusan gitu, it's okay lah gitu, just let it go gitu, udah biarin aja. Kadang-kadang emang hidup tuh ada nggak enak dan enaknya, itu normal gitu. Gitu aja sih kalau aku nyikapinya. Terus abis itu ada pertanyaan, aku pernah dapat pertanyaan ini dari, kayaknya waktu itu aku terbang ke mana ya, US, Chicago atau Dallas, aku lupa. Nah, kan ada penumpang tuh ke belakang. Biasanya kan kalau penerbangan panjang kan penumpang bosan ya duduk terus. Jadi mereka suka jalan-jalan terus nyamperin ke galley belakang. Jadi galley itu dapur, sebutan untuk dapur di pesawat. Jadi dia ke belakang terus ngobrol-ngobrol lah kita. Dia ngajak ngobrol, aku jawab. Terus habis itu dia sempet nanya gini, kamu bahasa Inggrisnya lancar, belajar di mana? Oh, awalnya dia nanya, kamu orang mana? Terus aku bilang, I'm Indonesian gitu, aku orang Indonesia gitu. Terus dia bilang, bahasa Inggris kamu lancar, kamu belajar di mana? Kata dia gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak belajar yang bener-bener fokus bahasa Inggris sih, nggak. Aku cuman belajarku ya waktu SMP, waktu SMA, basically kayak gitu doang. Tapi untuk bahasa Inggris sendiri, karena aku orangnya suka belajar bahasa, aku suka main game, aku suka nonton film. Dan kalau nonton film itu biasanya kan kayak western movie gitu kan, ada subtitlenya. Aku tuh suka biasain diri aku buat dengerin kayak dia tuh ngomong apa sih, pronunciationnya gimana sih, ini tuh harus disebutnya kayak gimana, ini bacanya tuh harusnya seperti apa gitu. Terus aku cocokin sama subtitlenya dan dari situ aku belajar. Terus kalau dari game, dulu kan waktu SMP aku zamannya lagi suka-sukanya main PS2, PS1, SD PS1, SMP PS2 apa ya. Ya lumayan lah, kayak suka game adventure gitu. Dan kalau game adventure kan kita harus tahu cluenya tuh, dan biasanya cluenya itu aku pilih yang pakai bahasa Inggris. Jadi nanti tuh kalau aku mau mecahin sesuatu, aku harus sampai ke tujuannya, goalnya apa di game itu, kan aku harus tahu nih cluenya artinya apa. Jadi biasanya sebelah aku tuh ada kamus, jadi aku selalu buka-buka di situ. Dan ya kayak gitu caranya aku menambah vocabularies gitu, aku nambah vocabs di aku tuh kayak gitu. Terus biasain juga practice, namanya bahasa Inggris itu apalagi untuk komunikasi, kalian harus praktek. Nggak bisa kalau kalian cuman baca doang, cuman di memorize doang, nggak akan kayak gitu. Jadi kalau untuk practice sendiri, biasain pertama dengerin dulu nih orang yang dengan native, kayak ya native speaker, orang-orang yang biasa bahasa Inggris tuh gimana sih biasanya nyebutnya gitu. Kalian dengerin kata ini tuh biasanya gimana nyebutnya. Nah, kalian practice itu berkali-kali, kalian coba sebutin kayak, oh ini kayak gini, diulang-ulang terus. Nah, biasain ngobrol kayak gitu, nanti lama-lama terbiasa dan pasti lancar. Terus kalau misal mau lebih ini lagi, biasanya aku kan suka baca novel juga, aku baca buku, dan aku biasa belinya yang full in English, semuanya bahasa Inggris. Dan kalau aku mau ngelatih pronunciationku, aku biasanya bacanya tuh out loud gitu. Aku baca yang bener-bener aku baca, yang aku suarain untuk ngelatih lidah aku dan ngelatih bener nggak sih aku nih ngomongnya kayak gitu. Dan jangan capek untuk ngelakuin itu, maksudnya dianggap senangnya aja gitu, kayak untuk wah enak ya gitu, bisa tahu bahasa-bahasa asing gini. Dan bahasa Inggris itu kan berguna banget, bakal berguna banget buat karir kalian ke depannya gitu. Terus kalau kalian mikirnya tentang aduh aku harus nginget ini lagi, aku harus belajar kayak gini gitu, males susah ya kayak gitu, itu pasti kalian juga jadi demotivate gitu, kayak kalian juga jadi nggak punya motivasi lagi. Jadi cobalah untuk memotivasi diri kalian sendiri untuk belajar, gimana lah yang bikin kalian nyaman untuk bisa lebih mudah mempelajari sesuatu gitu. Good luck buat itu ya. Terus abis itu kayaknya udah deh, hari ini aku cuma mau bahas itu doang. Aku cuma pesan buat kalian, take care of yourself gitu, jaga diri baik-baik karena lagi kayak gini kondisinya, apalagi sekarang lagi perubahan cuaca ya. Kalian harus cobalah makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, istirahat yang teratur, dan usahain tetap olahraga gitu. I know this condition is like stressing out everyone gitu. Ini kondisi yang bener-bener bikin orang
stres lah gitu, karena pastinya ya udah di rumah terus pasti ngaruh ke pekerjaan juga, incomes juga kayak gitu-gitu. It's okay gitu, banyak orang lain yang ngelaluin hal kayak gini juga, kamu nggak sendirian. It's okay and it's gonna be past gitu, semuanya bakal berlalu dan everything is gonna be better. Ya percaya aja, brighter future is there gitu, kayak di depan tuh pasti semuanya akan lebih baik gitu aja. Yang aku pesan ya, meskipun kita social creature, I know gitu, tapi cobalah untuk membatasi social gatheringnya, kayak yang unnecessary one gitu, agak dikurangin lah gitu. Bukan karena kalian menjaga diri kalian sendiri aja, kalau emang kalian nggak peduli sama diri kalian ya, tapi seenggaknya kalian pikirkanlah orang-orang tersayang yang ada di sekitar kalian, karena kalian pun juga harus jagain mereka gitu. Itu aja pesan aku. Stay healthy, stay happy. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi atau mungkin masih penasaran sama sesuatu tentang dunia penerbangan, kalian bisa tanyain di bawah, bisa komen aja di bawah. Nanti kalau misal aku mood buat bikin video lagi, aku bakal bahas di sana. Oke, thank you for watching. See you.